Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat oleter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Begitu juga yang ada di negara tetangga kita, Malaysia. Apa kabar semuanya? Harapan saja, tentu saja semuanya dalam keadaan kondisi sehat-sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang void ya, void pada sebuah rumah walet. Karena memang hal ini saya anggap penting ya, dan juga sehubungan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp saya, begitu juga di kolom komentar YouTube saya yang menanyakan tentang void itu, berapa luasannya dan penempatannya di mana, seperti itu sahabat oleter ya. Sebelum kita masuk ke topiknya, terlebih dahulu untuk teman yang baru bergabung pada channel ini, silahkan di subscribe dulu, karena dengan mensubscribe channel ini sudah tentu akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan apabila saya mengupload video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih sudah mengklik video ini dan sekalian sudah mensubscribe daripada video ini. Sahabat oleter, void adalah merupakan sebuah akses dalam sebuah rumah walet ya. Salah satu ujung tombak juga dalam sebuah rumah walet, karena dia merupakan akses untuk menuju kepada ruangan lantai bawah ya. Nah, perbedaan dengan lar dengan void, kalau lar adalah akses menuju ruang inap, sementara void itu akses untuk menuju ke lantai bawah. Nah, terlebih dahulu saya ingin sampaikan dulu urutan-urutan daripada komponen tersebut ya. Jadi di atas rumah walet itu ada yang dikatakan dengan rumah monyet, bisa disebut juga dengan roofing room. Nah, di bawah daripada roofing room itu ada yang dikatakan void, atau pada umumnya teman-teman yang membuat rumah walet itu biasanya itu besaran daripada rumah monyet itu atau roofing room itu sama besarnya dengan void ke bawah ya, artinya pelong. Namun tidak seperti itu, tidak harus sama besarnya dengan roofing room, sahabat oleter. Jadi yang terpenting dalam sebuah rumah walet itu adalah roofing room ya. Roofing room, kenapa roofing room? Karena itu adalah ruang manuver burung ketika masuk melalui LNB tadi. Burung-burung yang ada di situ akan berputar dulu sebelum turun melalui void dan selanjutnya menuju ke ruangan inap atau yang sering dikatakan dengan nesting room. Seperti itu sahabat oleter. Jadi ada yang menanyakan bahwa apakah harus sama besar roofing room dengan void. Jadi sahabat oleter, ya untuk pertanyaan ini saya akan jawab bahwa untuk ukuran roofing room dengan void tidak harus sama. Namun yang sering saya sarankan bahwa apabila membuat sebuah rumah walet itu utamakan dulu besarnya daripada roofing room itu, yang sering disebut dengan rumah monyet. Nah, minimal 3x3 ya. Nah, karena di situ dengan besarnya roofing room itu, maka burung walet akan lebih leluasa untuk bermanuver. Nah, karena burung walet itu sebelum turun ke void dia akan berputar dulu, dan bisa diperhatikan sobat oleter bahwa burung walet berputar itu bermanuver di atas itu dia tidak berputar sampai ke bawah sobat oleter. Dia hanya sebatas roofing room saja. Ya, dia berputar situ, setelah dia turun ke void itu tidak berputar lagi. Dia akan terjun mencari yang lantai mana yang dia suka. Nah, bahkan yang terjadi di rumah walet saya itu, karena rumah walet saya hanya 2 lantai saja, jadi roofing roomnya memang besar, namun untuk void ukurannya sangat kecil ya, 75 kali mungkin sekitar 80 saja. Itu tidak ada masalah. Namun yang terpenting ketika membuat void pada lantai bawah itu, ya untuk ukuran 2 lantai harus ada pencahayaan di atas. Nah, seperti itu sahabat oleter. Dan ada keuntungannya apabila menggunakan void yang kecil pada bagian lantai bawah, bukan pada lantai atas ya, hanya lantai bawah saja. Keuntungannya adalah itu sudah tentu kapasitas sirip semakin bertambah ya. Nah, yang tadinya biasanya ditempati dengan void yang lebar itu, sekarang dengan menggunakan void kecil, maka sudah tentu di situ bisa ditempatkan sirip. Dan hal yang penting juga bahwa di bibir void di bawah itu harus dilakukan sekat gantung ya. Jadi di bibir void katakanlah mungkin 75 kali 80 misalnya, seperti yang ada di RW saya. Itu kita kasih
sekat gantung ya sekeliling itu. Mungkin tingginya mungkin kira-kira 60 cm seputaran bibir void itu ke bawah. Jadi untuk rumah walet yang kecil voidnya tidak perlu menggunakan sekat pada bagian bawah ya, pada lantai bawah. Ya karena memang sudah kondisinya sudah gelap ya. Boleh menggunakan sekat pembatas misalnya apabila gedung walet itu besar, berukuran jumbo, boleh menggunakan sekat. Dan juga harus diperhatikan bahwa yang menggunakan void kecil sudah tentu di bawah itu bias cahaya yang masuk itu kecil, maka harus dibantu dengan pencahayaan melalui ventilasi RBW itu. Nah, kita bisa membuka salah satu daripada ventilasi itu, entah di belakang atau di bagian tengah, untuk memberikan pencahayaan sedikit remang-remang ke dalam ruangan, seperti itu. Namun kalau menggunakan void kecil pada lantai bawah itu, sudah tentu di bawah itu tidak perlu lagi kita membuat kolam, cukup dengan memberi baskom ya di sekeliling ruangan. Begitu juga untuk lantai atas ya, kemungkinan itu lantai 2 dan lantai 3 itu sudah tentu tidak bisa pasang kolam juga karena ada void ya. Kita harus menggunakan dengan baskom saja ya, seperti itu. Dan hasilnya cukup bagus ya, seperti itu sahabat toleter. Nah untuk yang lantai 2 atau lantai 3 atau berapapun lantainya itu masih tetap seperti biasa, kita menggunakan lar ya. Kita menggunakan lar karena di situ masih pencahayaan sangat kuat. Lantai 2 begitu juga lantai 3 dan seterusnya kalau menggunakan beberapa lantai ke atas ya harus menggunakan lar. Jadi hal ini dilakukan hanya untuk lantai bawah saja sahabat toleter. Untuk lantai 2 ke atas itu saya kira tidak bisa, karena apabila dilakukan pada lantai 3 ke bawah sudah tentu di bawah sangat gelap dan burung walet susah untuk mendapatkan void itu karena terlalu gelap. Jadi ini dilakukan hanya pada lantai bawah saja sahabat toleter. Jadi konstruksi seburung walet itu tidak baku sebenarnya, tidak harus mulai dari roofing room itu plong ke bawah, tidak. Lantai bawah boleh dilakukan hal yang seperti yang saya katakan tadi, membuat pot kecil, kecuali kalau lantai 2 ke atas, karena terkait masalah pencahayaan sahabat toleter. Jadi teman-teman yang mau menerapkan metode ini silahkan dicoba, dan saya kira tidak berisiko ya, karena itu malah justru sisi positifnya saja yang ada, karena untuk lantai bawah sudah tentu itu pencahayaannya sudah bagus sekali ya. Jadi sahabat toleter, saya kira cukup jelas penjelasan saya ini dan saya kira teman yang mau coba silakan dicoba, belajar untuk merenovasi rumah walet sendiri, seperti itu sahabat toleter. Oke, semoga saja video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua, dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam satu hobi.